Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viara Fauzianiani. Saya dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kinetik gas. Oke guys, happy enjoy. Teori kinetik gas. Teori kinetik gas adalah teori yang menjelaskan perilaku gas berdasarkan sifat partikel-partikel penyusun gas. Menurut teori ini, gas terdiri dari partikel-partikel yang bergerak secara acak dan saling bertabrakan. Beberapa asumsi dasar teori kinetik gas adalah bahwa partikel gas saling bertabrakan dan memiliki massa. Jarak antar partikel gas relatif besar serta tidak saling menolak. Teori kinetik gas menyatakan bahwa gas terdiri dari molekul-molekul yang bergerak dengan kecepatan tinggi dan bergerak secara acak dalam suatu ruang yang kosong. Kinetik gas juga menyatakan bahwa molekul-molekul gas memiliki energi kinetik yang terkait dengan kecepatan geraknya. Saat molekul-molekul gas bergerak, mereka dapat bertabrakan dengan dinding wadah tempat gas di dalamnya terkandung. Setiap tabrakan molekul dengan dinding akan menghasilkan tekanan pada dinding tersebut. Semakin sering molekul bergerak dan menabrak dinding wadah, semakin besar tekanan gas. Berikut adalah penjelasan lebih dalam tentang beberapa konsep dasar dalam teori kinetik gas. 1. Partikel gas. Partikel gas dalam teori kinetik gas dianggap sebagai bola yang saling bertabrakan dan memiliki massa. Sifat partikel gas ini berbeda dengan sifat partikel padat dan cair. Partikel padat dan cair biasanya memiliki bentuk tetap dan volume tetap, sedangkan partikel gas dapat berubah bentuk dan volume sesuai dengan wadah yang menampungnya. 2. Tekanan gas. Tekanan gas adalah gaya yang dihasilkan oleh tumbukan partikel gas dengan dinding wadah yang menampungnya. Tekanan gas dapat dihitung dengan menggunakan rumus P sama dengan F per A, di mana P adalah tekanan gas, F adalah gaya yang dihasilkan oleh tumbukan partikel gas dengan dinding wadah, dan A adalah luas permukaan dinding wadah. 3. Suhu gas. Suhu gas adalah ukuran dari energi kinetik rata-rata partikel gas dalam suatu sistem. Semakin tinggi suhu gas, semakin tinggi pula energi kinetik rata-rata partikel gas dan semakin cepat partikel gas bergerak. Suhu gas dapat diukur dalam beberapa satuan, salah satunya adalah dalam derajat Celcius. 4. Hukum-hukum gas ideal. Hukum-hukum gas ideal adalah aturan matematis yang menjelaskan hubungan antara tekanan, volume, suhu, dan jumlah partikel gas dalam suatu sistem. Terdapat 3 hukum gas ideal, yaitu 1. Hukum Boyle. Tekanan gas berbanding terbalik dengan volume gas pada suhu tetap. 2. Hukum Charles. Volume gas berbanding lurus dengan suhu gas pada tekanan tetap. 3. Hukum Gay-Lussac. Tekanan gas berbanding lurus dengan suhu gas pada volume tetap. 1. Hukum Boyle menyatakan bahwa dalam ruang tertutup pada suhu tetap, tekanan berbanding terbalik dengan volume gas, yang dinyatakan dalam bentuk persamaan P V sama dengan konstan, dengan P adalah tekanan gas, satuannya adalah Newton per meter persegi, V adalah volume gas, satuannya meter kubik. Penerapan hukum Boyle adalah pada pompa. Pompa adalah alat yang digunakan untuk memindahkan gas atau zat cair. Berdasarkan prinsip kerja ini, pompa dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu pompa hisap dan pompa tekan. 2. Hukum Gay-Lussac menyatakan bahwa dalam ruang tertutup dan volume dijaga tetap, tekanan gas akan sebanding dengan suhu gas. Jika dinyatakan dalam bentuk persamaan menjadi P per T sama dengan konstan, dengan P adalah tekanan gas, satuannya adalah Newton per meter persegi, T adalah suhu gas, satuannya adalah Kelvin. Penerapan hukum Gay-Lussac dapat kita lihat pada prinsip kerja panik presto. Panci presto merupakan sebuah peralatan memasak yang dapat membuat masakan menjadi lebih cepat matang. Pada perebusan menggunakan presto dilakukan dengan menggunakan tekanan tinggi, sehingga tulang-tulang kecil seperti pada bandeng dapat menjadi lunak dan bisa dikonsumsi. Saat panci presto dipanaskan, maka tekanan dalam panci presto akan meningkat. 3. Hukum Charles menyatakan bahwa jika tekanan gas yang berada dalam ruang tertutup konstan, volume gas sebanding dengan suhu mutlaknya. Jika dinyatakan dalam bentuk persamaan menjadi V per T sama dengan konstan, dengan V adalah volume gas, satuannya adalah meter kubik, T adalah suhu gas, satuannya adalah Kelvin. Penerapan hukum Charles dapat kita lihat pada balon udara. Saat gas hidrogen pada balon udara dipanaskan, maka volume gas akan bertambah sehingga balon udara akan mengembang. Thank you. Oke guys,
Sekian ya penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya guys.